Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik topik kali ini kita bahas mengenai pandangan agama Islam di Indonesia terhadap tindakan praktik dalam kebidanan. Nah teman-teman, pembahasan kali ini akan dibawakan oleh Rini Damayanti dan Wardah. Untuk itu, mari kita simak bersama pembahasan pada kali ini. Aborsi, atau bagaimana dalam pandangan hukum Islam. Istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Definisi senada yaitu aborsi ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung sebelum waktunya. Aborsi menurut perspektif hukum Islam, aborsi dalam bahasa Arab diartikan al-ijhad, yang merupakan bentuk masdar dari kata ajhada yang artinya lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum tiba saatnya. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi. Fatwa ini dikeluarkan atas pertimbangan bahwa semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama. Selain itu, aborsi juga banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan hukumnya. Apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu? Dengan mendasarkan pada Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama, maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan yang pertama, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau nidasi. 2. Aborsi dibolehkan karena adanya unsur baik yang bersifat darurat maupun hajat. A. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah: yang pertama, perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan coverant, dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. B. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah: 1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. 2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. C. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud poin B harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. 3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Berangkat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia sepakat dengan ulama maupun kontemporer bahwa aborsi diharamkan. Meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia memberikan pengecualian aborsi jika ada indikasi yang bersifat darurat maupun hajat. Pengecualian ini dibatasi sampai janin berusia 40 hari. Tentu ini sama dengan pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha Syafi'iyah, sebagian besar fuqaha Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha Hanafiyah. Sementara aborsi akibat perzinaan, maka Majelis Ulama Indonesia secara mutlak mengharamkannya. Selanjutnya ada inseminasi. Dan bagaimana dalam pandangan hukum Islam? Inseminasi buatan adalah salah satu prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan atau infertilitas. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma
yang dapat mencapai saluran indung telur atau tuba fallopi, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Inseminasi buatan dilakukan dengan cara menempatkan sperma langsung ke dalam rahim pada saat pelepasan sel telur atau ovulasi menggunakan kateter kecil. Umumnya, inseminasi buatan tidak memakan waktu lama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang terjadi biasanya dalam reproduksi manusia. Akan tetapi, apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi di atas, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan program inseminasi buatan. Selanjutnya yaitu inseminasi menurut perspektif hukum Islam. Di dalam sumber syariat Islam, Al-Quran dan hadis memang dijelaskan bahwasannya proses penciptaan manusia yaitu dengan pembuahan antara sel telur dan sperma melalui senggama. Namun, manusia pun telah menemukan beberapa cara dan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan karena suatu masalah, maka hal tersebut telah teratasi pada era modern ini, yaitu dengan cara inseminasi. Yang pertama, dalam hukum Islam, inseminasi diperbolehkan. Inseminasi diperbolehkan dalam Islam apabila karena keadaan darurat dan pembuahan tersebut berasal dari sel telur dan sperma pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, ada sebagian para ulama yang tidak memperbolehkan inseminasi karena mereka menganggap hal tersebut menyalahi kodrat sebagai manusia, dan mereka yang tidak memperbolehkan berkiblat kepada beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 70. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan angkut mereka di darat maupun laut, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Yang kedua, Quran Surah Al-Tin ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dalam hadis tersebut, firman Allah menjelaskan bahwasannya Allah lah yang telah menciptakan manusia dengan rupa dan bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, inseminasi bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam diajarkan dan dikatakan bahwa Allah lah Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Lalu, jika manusia dapat menciptakan keturunan dengan teknologi temuannya dan dengan tangannya, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam? Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam mengenai bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Yang keempat adalah inseminasi dapat membuat manusia mengingkari keberadaan dan kuasa Allah. Dengan adanya inseminasi, manusia dapat bercampur tangan dalam pembuatan keturunan. Hal tersebut dapat saja membuat manusia mengingkari keberadaan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu inseminasi dapat merendahkan harkat martabat manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia menghormati dan menghargai martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini, donor sperma atau sel telur manusia pada inseminasi pada hakikatnya akan merendahkan harkat martabat manusia. Selanjutnya yaitu yang keenam, menimbulkan dosa besar. Inseminasi dengan cara menyemprotkan sperma pria lain kepada sel telur pasangan yang bukan muhrimnya, atau sebaliknya dianggap zina dalam Islam, dan dapat menimbulkan dosa besar. Yang ketujuh, sebagai jalan keluar medis. Ketika manusia sudah berusaha untuk memiliki keturunan dengan cara yang alami, yaitu melalui hubungan seksual, namun tetap tidak bisa mendapatkan keturunan dikarenakan dua masalah, maka inseminasi menjadi salah satu jalan keluar atau upaya medis yang diperbolehkan, namun dengan syarat dan ketentuan dalam Islam. Yang kedelapan, memiliki kebaikan dan keburukan. Inseminasi memiliki kebaikan atau manfaat jika dilihat dari sudut untuk membantu pasangan suami istri yang sah untuk memilih keturunan.
mengandung keburukan apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang melanggar larangan Allah dan keluar dari ketentuan dan syarat dalam Islam. Perkara inseminasi memang tidak dibahas dan dijelaskan secara gambaran dalam Al-Quran maupun hadis, namun para ulama telah melakukan kajian guna memecahkan masalah terkait hal inseminasi tersebut agar umat Islam tidak mengalami kebimbangan dan terjerumus dalam dosa ketika dihadapkan pada perkara tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian bayi tabung dan bagaimana dalam pandangan hukum Islam. Bayi tabung adalah istilah untuk bayi yang didapatkan dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di laboratorium. Pembuahan ini bertujuan menciptakan embrio-embrio calon bayi. Dari sejumlah embrio itu, embrio yang paling berkualitas ditransfer ke dalam rahim agar bisa tumbuh dan berkembang. Pada hakikatnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubuhnya. Endometriosis atau radang pada selaput lendir rahim, oligospermia atau sperma suami kurang baik, dan faktor adanya imunologi atau faktor kekebalan. Dan ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan dari pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh pasangan suami istri yang mandul untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya yaitu bayi tabung menurut perspektif hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun, para ulama melarang pengguna teknologi bayi tabung dari pasangan suami istri yang ditetipkan di rahim perempuan lain. Itu hukumnya haram. Para majelis ulama Islam dalam fatwanya, para ulama menegaskan di kemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya secara tegas menyatakan hal tersebut hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah alias zina. Selanjutnya, ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung. Pertama, apabila mani yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya atau berzina di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani muhtaram adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara. Yang ketiga, apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi boleh. Selanjutnya, pengertian KB dan bagaimana dalam pandangan hukum Islam. Keluarga berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Program ini membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak interval kehamilan, merencanakan waktu kelahiran yang tepat dalam kaitannya dengan umur istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Program KB di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992
yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan. Berikut alat kontrasepsi yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu ada kondom. Yang kedua pil KB, yang ketiga IUD, yang keempat suntik, yang kelima KB implan atau susuk, yang keenam vasektomi dan tubektomi atau KB permanen. Selanjutnya, hukum keluarga berencana dalam Islam dilihat dari dua pengertian. Yang pertama, hadis an-nasal atau pembatasan kelahiran. Jika program keluarga berencana dimaksud untuk membatasi kehamilan, maka hukumnya haram. Islam tidak mengenal pembatasan kelahiran, bahkan terdapat banyak hadis yang mendorong umat Islam untuk memperbanyak anak. Allah berfirman, "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian," menurut Quran Surah Al-Isra ayat 31. Yang kedua, tanzim an-nasal atau pengaturan kelahiran. Jika program keluarga berencana dimaksudkan untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara dan sarana, maka hukumnya mubah, bagaimanapun motifnya. Berdasarkan keputusan yang telah ada, sebagian ulama menyimpulkan bahwa pil-pil untuk mencegah kehamilan tidak boleh dikonsumsi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk hambanya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat, atau dalam riwayat yang lain dengan para nabi di hari kiamat. Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada nas yang sore yang melarang atau memerintahkan KB secara eksplisit, karena hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang berindikasi tentang diperbolehkannya mengikuti program KB, yakni karena hal-hal tersebut. Yang pertama, mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan. Yang kedua, mengkhawatirkan keselamatan agama akibat kesempitan penghidupan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran. Yang ketiga, mengkhawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat, sebagaimana hadis Nabi, "Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain." Okay guys, thanks for watching and see you.